Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arum Maharani dari kelas 19 8B05 dengan NIM 19211024. Di sini saya akan membacakan artikel tentang anti korupsi. Korupsi sebagai masalah multidimensional dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Korupsi merupakan fenomena yang telah menyusup ke segala aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, hampir tidak ada ruang yang benar-benar steril dari praktik korupsi. Tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, korupsi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Akibatnya, kemampuan dan kemapanan ekonomi suatu bangsa play on words ikut terganggu. Dan lebih dari sekedar persoalan hukum loh, korupsi juga mencerminkan sebagian permasalahan mendasar lainnya. Permasalahan ini mencakup aspek akal dan sikap mental individu, pola hidup yang konsumtif, budaya, dan lingkungan sosial yang kesengajaan ekonomi yang semakin tajam, hingga lemahnya sistem birokrasi dan pengawasan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya terjadi karena adanya kesempatan, tetapi juga karena lemahnya integritas dan budaya yang membiarkannya terus tumbuh. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Praktiknya, QUIP beragam, mulai dari suap, gravitasi, pengepalan dana, pemalsuan dokumen, hingga menyalahgunakan jabatan. Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan etsikal serta menghancurkan tatanan sosial dan sistem pemerintah yang seharusnya melayani rakyat. Apa sih dampak korupsi? Dampak korupsi sangat luas dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan berbagai dampak utama dari korupsi antara lain, yang pertama ada kerugian ekonomi negara. Korupsi menimbulkan kerugian besar terhadap perekonomian negara, dan publik yang seharusnya beralokasikan untuk membangunkan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan masyarakat justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut kualitas pelayanan publik, korupsi mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik. Banyak program pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik karena anggarannya yang disalahgunakan. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, maupun administrasi secara layak dan adil. Yang ketiga, hancurnya kepercayaan publik. Korupsi juga menyebabkan hancurnya kepercayaan publik terhadap instruktur negara. Ketika masyarakat menyaksikan aparat dan pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, mereka kehilangan rasa percaya. Hal ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan partisipasi warga dalam membangun bangsa. Dan yang keempat, menghambat investasi. Korupsi turut menghambat pertumbuhan investasi, iklim usaha yang tidak kondusif, birokrasi yang rumit, serta ketidakpastian hukum membuat financial spesialis enggak menambahkan modalnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi play on word ikut terhambat. Upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dan mendesak. Pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dan menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK perlu diperkuat agar dapat bekerja secara independen, efektif, dan berani menindak siapa play on word yang bersalah. Lalu setelah itu, pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan juga harus dapat didorong. Setiap pengolahan anggaran,
pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek pemerintahan benar-benar berpihak pada rakyat. Dan lebih jauh lagi, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya anti korupsi. Pendidikan karakter, kampanye nilai integritas, serta keteradilan dari para pemimpin adalah langkah penting dalam membentuk generasi masa depan yang bersih dari korupsi. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.